ya, orang tua yang sudah 80 tahun yang tidak ada hubungannya, ya. Karena kan si Edis kan tidak ada penistaan agama, teman-teman. Sampai detik ini tidak ada pelaporan tentang Edis menista seperti yang mereka sebutkan, seperti yang mereka tuduhkan, ya. Jadi kalau si Yuli ke sana menemui orang tuanya si MP, bukan jadi konten, tidak ada, ya, tidak ada itu dikontenin dan tidak dipublish sama sekali, teman-teman. Ya, tidak ada, ya, tidak ada. Kalau ada, ya orang tuanya sudah dipublik sama si pengacara abal-abal itu, ya kan? Ya. Dan kenapa Yuli ke sana? Karena Yuli itu difitnah, ya, Yuli itu dipersekusi, gitu loh. Tapi bukan untuk dikontenin sama si Yuli, begitu loh, ya. Ngeri orang ini lah. HPII dibangga-banggain, teman-teman. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Herder-herder kejang-kejang dan ngamuk lantaran rumah mertua tuannya didatangi umat muslim. Didatangi oleh saya dan Kores mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia. Mereka mengatakan, apa urusan dengan mertua Edis yang sudah tua? Apa urusan dengan Bu Temu yang sudah sepuh ini? Kenapa kalian tega? Kenapa kalian begitu jahat dan sebagainya? Ini biadab gitu kan? Saya ketawa lihatnya, teman-teman. Yang pertama, ya, kami datang ke situ dalam rangka silaturahmi sekaligus cross-check. Cross-check fitnahan yang dibuat oleh Edis. Apa benar bahwa Edis selama di Indonesia dicari-cari dan diburu, dipersekusi oleh umat muslim? Karena kita tahu Edis selalu membuat narasi-narasi sesat, memprovokasi, dan mengatakan bahwa dia dipersekusi. Kami cross-check. Dan kami datang ke sana dengan niat yang baik, bahkan kami sudahi dengan ya mencium tangan Bu Temu. Kalian bayangkan, teman-teman, kita datang dengan sopan pun mereka fitnah sedemikian rupa. Sedangkan Yuli yang datang ke Manokwari maupun NTT Kupang dengan niat yang tidak baik, dengan cara yang kasar, bahkan mempermalukan Bapak Robert Lele di tengah jemaatnya. Bayangkan, Bapak Robert Lele lagi khotbah di gereja, dia datangin. Langsung dia samperin, Pak, anak Bapak itu kelakuannya kok begini? Ya, Bapaknya Robert Lele dipermalukan di depan jemaat. Seakan-akan bapaknya sebagai seorang pendeta gagal dalam membesarkan anaknya. Gagal membuat anaknya menjadi pribadi yang baik dan sopan. Bayangkan, anaknya dikritisi di depan jemaatnya oleh seorang perempuan yang entah dari mana gitu. Oh, itu kan pribadi.
Ya, itu pribadi gitu dibilang. Halo, Edis sudah memfitnah umat muslim. Kami datang cross check. Di mana salahnya? Ini Amin Wijaya ini biadab juga ya. Ini manusia memang mantan pemakai yang biadab ini, saya bilang. Di depan kita sopannya minta ampun. Di depan kita, wih. Kalau ketemu, ya, kalau ketemu di depan saya tuh, waduh, menjilat dia teman-teman. Tapi di belakang berani nih orang. Memang biadab mereka nih. Kita datang ke sana niat baik, dan kita langsung minta izin. Diizinkan sama keluarga, baru kita lakukan. Nggak kayak Yuli, main nyelonong. Ya. Kalian bisa lihat bagaimana Kores sungkem. Itu adalah bentuk penghormatan kami. Dan sekali lagi, Bu Temu bukan orang yang perlu dikasihani. Karena beliau adalah perempuan yang tangguh dan hebat. Yang bisa membesarkan anaknya, dan bisa menjaga martabat keluarganya. Dan jangan lupa, Bu Temu berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang bisa berdikari mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Bukan menjadi umat mokondo. Bukan menjadi peminta-minta. Seperti yang dilakukan oleh Edis ya. Bayangkan, Edis itu teman-teman, laki-laki tapi jadi mokondo. Berharap dari istrinya. Yang punya harta penghasilan itu istrinya. Edis cuma menumpang. Luar biasa Bu Temu. Ya. Kami tidak pernah merendahkan sedikit pun mertua Edis teman-teman. Silakan kalian cek. Ada nggak sedikit pun narasi saya atau konten saya yang merendahkan atau melecehkan keluarga Suwarni? Nggak ada teman-teman. Kalau ada, saya terjun dari Monas nih, kata-kata Edis tuh. Sadarlah kalian. Cara kami itu sesuai prosedural. Dan sekali lagi teman-teman ya, kalau bukan kami yang kesana, saya nggak bisa bayangkan. Kalau ada ormas herder ya, atau ormas oten gitu. Kalian coba bayangkan kalau yang kesana itu orang suruhan dari Robert Lele, ataupun orang dari Pak Bom Bom. Saya rasa tuh ribut teman-teman. Bakal ribut, bakal viral. Tetangga bakal tahu bahwa suami Suwarni ternyata jadi penghujat Islam. Itu tetangganya, lingkungannya itu muslim teman-teman. 90% lingkungannya muslim. Sisanya Katolik, kecil Katolik itu. Cuman ada berapa kakak doang ya. Jadi di kelurahan tersebut totalnya itu kurang lebih ada 5.000-an jiwa. Kurang lebih ada 1.000-an kakak teman-teman. Ada 1.000-an kakak. Yang Katolik itu cuman 10-an lebih. Yang Katolik 10-an lebih, yang Protestan cuman hitungan jari. Ya, baru sisanya Islam semua. Kalian bisa bayangkan kalau sampai lingkungannya tahu bahwa Suwarni menikah, suaminya Suwarni adalah penghujat Islam. Kira-kira gimana nasib keluarga tersebut di lingkungan muslim? Bagaimana nasib mereka? Pasti akan jadi masalah, betul tidak? Itulah kenapa dengan mempertimbangkan hal-hal seperti itu, saya memutuskan pergi dengan Kores naik motor. Bang Handi, Kian Santang tunggu di tempat makan. Ya. Mereka tunggu di tempat makan dengan orang-orang kelurahan. Saya cuma minta saya dengan Kores saja berdua didampingi oleh perwakilan dari kelurahan. Supaya apa? Supaya nggak mengundang tanda tanya di tengah masyarakat. Kalau kami mau jahat teman-teman, kita sampaikan kepada penduduk sana. Ini ya, suaminya dari Suwarni ini, warga kalian itu penghujat. Bisa nggak kami lakukan itu? Bisa. Tapi nggak kami lakukan. Kenapa? Kami menjaga dan menghargai Bu Suwarni, ya, yang punya suami seperti itu. Walaupun dia punya suami seperti itu, tapi kita tidak pernah melihat ya Suwarninya menghujat. Jadi karena saya merasa Suwarninya belum pernah kedapatan menghujat, ya sudah. Apalagi Suwarni juga jadi korban. Agamanya dihujat. Dia Katolik, agamanya dihujat. Begitu juga kita hargai Bu Temu, tak beda, ya, abangnya. Karena kita hargailah, ya sudahlah. Kami saja yang datang ke situ, ya, dengan cara yang baik tentunya. Bahkan kita ngobrol dengan lepas di situ, teman-teman. Jadi beda dengan cara Yuli, yang tidak ada sopannya gitu kan.
langsung ngelabrak bapaknya Robert Lele. Dan asal kalian tahu, Robert Lele itu kena mental loh, dimarahin juga dia. Robert Lele itu dimarahin sama bapaknya, karena menurut bapaknya ini bikin malu kan, sampai datang ke gereja bikin malu ini. Seakan-akan dia pendeta tapi gagal buat membesarkan dan mendidik anaknya. Jadi buat herder-herder, tolong sadar diri lah. Yang memperkeruh keadaan itu kalian, ya. Yang mempersulit situasi itu kalian. Buat fitnah, ya, asal ngomong. Kalian kalau bermasalah sama Pak Bom Bom, Dewi Monyong, ya, Rudi Iskariot, kalian bereskan di sana. Jangan bawa-bawa kami. Kurang ajar kalian ini, ya. Biadab kalian nih. Oke, sok jagoan selalu, merasa kami punya backing, kami punya kekuasaan, kami punya uang, bisa seenak-enak mereka. Apalah kalian nih. Biar kalian tahu teman-teman ya. Di Surabaya, di Jogja, jadi kan kemarin tuh ada yang membubarkan gereja GMS dari namanya Front Jihad, ya. Front Jihad Indonesia, pecahan dari FPI, teman-teman. Itu kita komunikasi biar kalian tahu. Kalau kami mau sampaikan bahwa di Jogja ada penghujat namanya Edis, rumahnya ini. Kira-kira gimana? Tapi nggak kami lakukan, teman-teman. Saya tuh sampai dimarahin loh. Gara-gara ada beberapa saudara-saudara muslim mau ke rumah Edis, saya larang. Saya larang. Saya yang pasang badan dimarahin. Ini nggak ada otaknya ngomongnya. Kita datang situ baik-baik, kores sampai saya suruh cium tangan gitu kan, untuk menunjukkan akhlak kita, untuk menunjukkan perbedaan akhlak antara Muslim dan Kristen. Datang kalian entah apa-apa. Ini kita dengarkan dulu bagaimana fitnah-fitnahan dan bagaimana kebakaran jenggotnya para herder-herder ini yang merasa terusik saat rumah tuannya diganggu. Saya akan cari kalian. Tunggu saya. Nah, ini nanti dicari masih ada- lagi ya Kak, yang ada dia pengancaman 11 apologet itu ya Kak. Lain Iya. soalnya videonya. Iya. Ulang lagi yang barusan, Dek. Ulang lagi yang barusan. Biar kita counter ke sampah si dubur ini. Ulang, Dek. Ayo Bom, kita ke Jakarta Bom. Kita Saya kasih uang. Kalian tuduh saya curi uang gereja, curi uang berapa ratus juta. Kalian ini hanya nuduh aja loh. Jahat kalian loh. Saya ke Jakarta sudah janji, saya kasih masuk kalian dalam sel. Hati-hati ya. Saya tahu alamat kalian, wajah kalian saya tahu. Tunggu kedatangan saya di Jakarta. Tunggu. Sabtu, Ion dan kalian Marsha, tunggu kedatangan saya. Saya datang di daerah kalian. Ya. Selama kalian tidak minta maaf, kalian bicara, saya akan cari kalian. Tunggu saya. Ya, jangan main-main dengan saya. Jangan jadi orang, bukan ancam, ini kenyataan. Kalian kurang ajar, kalian jual, saya beli. Jangan komen dengan saya, ya. Selesai Kak. Oke. Ini ya. udah nyampe nggak Bom ke Jakarta Ketua? Nyangkut pesawatnya Kak. Nyangkut. Ini Saya sebentar. kecewa banget loh sama dia. Sampai tadi Abi bilang Abi itu adalah murid saya. Itu kebangetan. Abi itu dosen Islamologi loh, mengajar loh. Dibilang murid loh. Waduh. Iya, memang. Iya, Parah. makanya. Tunggu. Ini teman-teman. Kita dengerin ya, biar kok kita counter ya. Tadi kan masih 100 berapa tadi ini saya putar nih. Yang berbuat jahat, kejahatan apa? Mengunjungi orang tua itu bukan kejahatan, Yul. Bayangin teman-teman, APII ya berkolaborasi dengan mereka teman-teman. Itu bukan kejahatan teman-teman, ya. Lihat teman-teman, dipuja-puja teman-teman. Gila. Ya. Dengerin teman-teman. Ingat ya. Kejahatan nggak ini? Kalau sudah punya suami,
merasa nggak punya suami, terus cari pria lain. Kejahatan Oh, nggak itu kira-kira? penipuan. Yul, kamu itu sudah Nih, saya just tip tuh. Pak Vision bilang just tip. nggak usah Gak didengarin mau tadi. bayar, malah diblokir. Kalau bukan karena Bang MP yang membongkar penipuan kamu terhadap just tip, ya, yang jam berapa 250.000 apa 220.000 yang kamu nggak mau bayar itu penipuan, Yul. Itu namanya kejahatan. Puji Tuhan ada Bang MP yang membongkar penipuan itu. Akhirnya karena kamu malu, kamu bayar Semua itu just tip fitnah ya teman-teman ya. 220.000 something Semua lah pokoknya. fitnah. Ya, kita berterima kasih sama Bang MP. Penipuan kamu terbongkar. Ya udah hampir 8 hari nih, lu kok gak mendarat di Jakarta, Bom? Garogol, udah bayar belum orang apartemen? Kalau saja belum aman aja mau ke Jakarta. Gayamu, Bom. Suruh ke Jakarta. Tuh, dengar. Suruh ke Jakarta aja kami Nih, si anjing biadab ini ya, si pesundal ini ya. Coba putar lagi Cipudan itu si bom-bom biadab itu. Putar lagi Cipudan. Ini kita counter langsung ya teman-teman. Karena menonton mereka itu kan hanya berapa puluh di sana ya. Di sini kita beratus teman-teman ya. Supaya kalian tahu siapa mereka itu teman-teman. Putar lagi Cipudan. Ini yang kita counter ya. Saya curi uang gereja, curi uang berapa ratus juta. Kalian ini hanya nuduh aja loh. Jahat kalian loh. Saya ke Jakarta sudah janji, saya kasih masuk kalian dalam sel. Hati-hati ya. Saya tahu alamat kalian, wajah kalian saya tahu. Tunggu kedatangan saya di Jakarta. Tunggu. Sabtu, Ion dan kalian Marsha, tunggu kedatangan saya. Saya datang di daerah kalian. Ya. Selama kalian tidak minta maaf, kalian bicara, saya akan cari kalian. Tunggu saja. Ya? Jangan main-main dengan saya. Ya. Jangan jadi orang, bukan ancam pendidikan. Kalian kurang ajar, kalian jual, saya beli. Jangan komen dengan saya, ya. Tuh teman-teman ya. Ini yang dikonter sama Pak Sabto sama si Babe ya. Ini si pesundal ini kalau ini mengancam mau masukkan ke sel itu nggak apa-apa teman-teman. Itu soal biasa. Iya. Itu soal biasa. Kap habis tuh. Si bom-bom itu kata Sabto Harun yang ngakunya seorang hamba Tuhan dan pendeta dari Herder. Coba apakah APII melakukan hal yang sama kepada keluarganya Edis? Ya. APII teman-teman dibangga-banggain teman-teman. Gila. Si bom-bom mau ke Jakarta mau masukin orang-orang Herder sama Apologet mau dimasukin ke sel ya, mau datang ke Jakarta. Itu yang kita counter. Herder itu tidak pernah duluan bikin ngancam atau apa, itu nggak pernah. Kalau herder itu ada sebab maka ada reaksi. Rasen ya? Enggak. Kumpulan manusia gangguan psikis kayaknya semua ini ya. Kesadaran dirinya rendah sekali. Dia melakukan boleh, orang lain melakukan nggak boleh. Si Yuli nyamperin orang tuanya si MP boleh, orang lainnya. Lihat teman-teman, APII menggeruduk rumah ya orang tua yang sudah 80 tahun yang tidak ada hubungannya ya, karena kan si Edis kan tidak ada penistaan agama teman-teman. Sampai detik ini tidak ada pelaporan tentang Edis menista seperti yang mereka sebutkan, seperti yang mereka tuduhkan. Ya. Jadi kalau si Yuli ke sana menemui orang tuanya si MP, bukan jadi konten, tidak ada ya. Tidak ada itu dikontenin dan tidak dipublish sama sekali teman-teman. Ya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau ada ya orang tuanya sudah
sudah dipublik sama si pengacara abal-abal itu, ya kan? Ya. Dan kenapa Yuli ke sana? Karena Yuli itu difitnah, ya. Yuli itu dipersekusi, gitu loh. Tapi bukan untuk dikontenin sama si Yuli, begitu loh, ya. Ngeri orang ini lah. HPII dibangga-banggain, teman-teman. Samperin orang tuanya si Edis. Kalian jahat. Kalian tega. Emang manusia gangguan Nih, psikis. kita lanjut dikit lagi ya nih. Memang donasi jual kependetaan palsu itu betul. Makanya siap datang Jakarta kita habisin udah. Nggak ada napasnya sekali, itu tinggal nek aja. Saya udah sampai leher batang saya nih benci sama si Asu itu. Dengar ya, kita habisin sampai Si Bodat ini tadi mengkonter tadi ya teman-teman ya. Sudah, jadi nggak usah mendengarkan si biadab ini. Malas aku ngedengarnya. Ya. Itu tadi mengkonter teman-teman. Tapi ini kan apologet kan si pesundal ini. Si lendir ini kan apologet kan teman-teman. Selama ini kan apologet kan. Ya. Apologet dia loh. Ya. Bayangin dia sekarang mendukung APII. Ya. Ya. Mereka saat ini mendukung APII. Ya. Benar-benar sudah di luar logika teman-teman, ya. Jadi kalianlah yang menilai teman-teman, ya. Kalianlah yang menjadi wasit penentu dalam pertiktokan ini yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas dan yang sedang kita bahas saat ini teman-teman. Ngeri loh. APII dibangga-banggain teman-teman. Ya. Disamakan, di sana udah dikontenin, dipermalukan, ditanyain A, ditanyain B. Si Yuli tidak mempublish sama sekali. Aku mau nambahin Kak, ada. Di situ waktu aku ke Manokwari itu justru aku nggak minta untuk di live kan, tapi Pak Bombom yang ngajak saya live dan bukti rekaman live-nya Pak Bombom itu ada sama saya. Ya, silakan. Oh, kakak lanjut dulu, aku cari Kak. Itu aku masih simpen, aku lupa di HP mana. Kakak lanjut dulu, aku cari. Ya. Oke, ya. Silakan Bro Amin bernarasi. Silakan. Ya, sekarang gini, aku mau nanya semua kepada netizen ya. Sekarang apa sangkut pautnya mertua Edis yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu dengan perdebatan agama, disangkut pautkan dengan Edis? Biadab, kalian semua biadab. Belum ya, suatu saat nanti ya orang tuanya kalian atau mertuanya kalian itu disamperin oleh mereka. Ingat, tabur tua itu ada. Kok pakai dibela-bela? Emangnya mertuanya Edis itu dapat bagian atau apa? Betul itu intimidasi. Ini yang saya bilang, yang saya kecewa Kak Reda yang dari dulu. Sedikit bro. Ketika ada apologet, ketika ada gereja dipersekusi ya Kak Reda ya, mereka diam. Tetapi ketika ada apologet sedang memberitakan dan banyak jiwa-jiwa itu ya berhasil menerima karya keselamatan dari Tuhan, mereka serang, bahkan mertuanya pun didatangin. Nggak gila ini? Bahkan dibilang penyesat, padahal banyak yang menerima karya keselamatan dibilang penyesat. Siapa yang penyesat yang sesungguhnya? Tuhan sedang pakai, betul gak? Seseorang itu ya agar banyak orang menerima karya keselamatan dibilang penyesat. Ada karya Tuhan, ada yang ingin digenapi, yaitu Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku, lalu mereka mau hambat. Penyesat ini siapa sebenarnya, Kak Reda? Ya, betul si Dubur dengan timnya sama si Bom. Sampai nggak bisa menghambat ya
karya Tuhan, lalu didatengin mertuanya. Setan kalian, setan beneran. Sangkut pautnya apa dengan mertua? Apalagi orang tua lagi itu. Nggak bisa Edis, mertuanya diparanin. Gila lu orang pada. Makanya tadi Abi juga bilang, saya setuju dengan si dulu perkataan juga Sofiatul ya. Bagaimanapun ya kalian itu mau menghabisi seseorang, Edismi, karena kalau Tuhan masih mau pakai mereka, kalian tidak bisa apa-apa. Betul, karena apa yang kalian hadapin, ya bukan Edis atau siapa. Yang kalian hadapi adalah Tuhan yang ada bersama Edis. Itu yang kalian hadapin. Sama ketika Saulus ya menganiaya semua murid Yesus, ditemuin itu sama Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Engkau yang akan berhadapan dengan Tuhan yang sedang memakai Edis. Kebangetan ini, saya kecewa beneran Kak Redam. Biadab, bener-bener biadab begitu. Iya. Mertuanya lu pakai disamperin lu. Iya, dan yang nyamperin umat umat lain gitu loh. Umat lain naik bintang. Umat lain kan bukan mereka yang nyamperin. Dan juga si Yosana Yuli ke sana itu kan enggak dipublish loh, Bro Amin. Enggak ada dipublish, enggak ada dipublikasikan, Bro Amin. Jadi jangan disama-samain ke Yuli. Nggak bisa disama-samain. Yuli adalah masalah pribadi karena ada urusan pribadi di fitnah dan sebagaimana, sedangkan mereka menyamparin Edis itu masalahnya apa? Dan yang menyamparin Edis itu bukan pribadi tapi organisasi, tapi rame-rame. Dan itu bukan Kristen. Kok mau disama-samakan? Dan itu bukan Kristen yang datang gitu loh. Iya, organisasi. Sakit jiwa pada tuh. Parah mereka ini, parah. Lanjut ke Reda. Iya. Silakan Kak Francisca. Ya, Bang Putra. Jadi saya hanya menanggapi apa tadi pernyataan si Dindim tadi itu masalah ancaman-ancaman yang ke Jakarta, ya. Iya. Itu bagi saya dan bagi orang kawan saya yang di Kebun Jeruk itu kan sudah dia didengar yang saya pernah sampaikan. Kalau dia macam-macam kasih tahu kapan datang ke Jakarta, itu aja dia bilang. Ya, jadi Bom dengar, jangan sekali-sekali mengancam orang. Kamu itu pendatang nanti di sana. Dia itu orang, tahu ya, di Trisakti itu daerah Kebun Jeruk, ormas apa yang ada di sana. Jadi jangan mengancam-ancam para apologet lah. Sudah tua badan itu kan, jangan kayak anak kecil. Emangnya mereka nggak punya keluarga yang bisa membackup mereka. Mereka juga punya saudara-saudara juga di baris krim kok. Punya saudara di segala instansi. Jadi jangan coba-coba mengancam-ancam ya Bom. Dengar ini. Ini dari suara NTT yang pernah dia ngomong dengan saya. Itu saja dulu. Iya. Silakan Kak Francisca. Iya. Enggak, sekarang itu siapa sangat penting kali sama mereka room herder ini. Sekarang mereka lagi merilai dan lagi menggibah ya room kita. Nggak apa-apa, mau kau dengar Winep ya, room herder ini kami bukan membahas yang tidak untuk dibahas, tapi kami membahas yang dibicarakan oleh si Dubur ya. Yuli ke sana bukan untuk ya ada mau cari konten atau gimana, karena Yuli dikata-katain sama MP ya. Tapi kalau kalian ya
PII datang ke rumah Edis, ke rumah mertua Edis sudah umur 80 tahun. Mau ngapain? Mau ngapain? Tujuan kalian apa? Tujuan kalian apa? Pintar kali muncung kau, Dewi Dubur, mempreming-preming. Ngapain? Itu kan kunjungan apa? Nggak malu kau orang APII, udah terbukti kau bahwa kau penyusup di kekristenan ini. Bukan benar kau Kristen kau. Betul, betul. Orang digeruduk rumah mertua si Edis, kau bilang hanya untuk mengunjungi orang tua. Malu Malah kau. bisa masa, Ingat ya. malah bisa Apa yang sama-samain kalian ke Yuli. Iya, disama-samakan si Yuli. Apa urusannya dengan Yuli? Udah jelas-jelas digeruduk rumah mertuanya si Edis, ditanyai semua. Nah, apa namanya itu? Datang si gatel pul ini sok ngoceh. Sikit-sikit lapor. Sikit-sikit lapor. Sikit-sikit lapor. Muncung kau. Hei, mana panggilan itu? Mana untuk klarifikasi itu? Kalau tahu kau hukum, tahu kau etiket, kau harus tanya. Suami kamu, saya akan bikin kejutan supaya netizen benci sama kamu. Silahkan. Saya. Ini di relay. Mau kalian relay? Ini apa? Nggak apa-apa, udah biarin aja Kak, biarkan. Tunggu dulu, pinahan lo bu, udah. Kenapa belum kau kasih pinahan lo bunya Pak? Ini lagi nyak pinahan lo. Apa? Orang apa pinahan itu lagi nyak membilang gini, kok belum dikasih makan aku, katanya. Kasih makan nih. Kan udah kok masak apanya nasinya. Pinahan lo Bu Betina itu lagi nyak patah kaki. Kasihan enggak bisa balik. Mana Bu Sopi? Emang Bu Sopi mau naik? Mau naikkan Bu Sopi kata netizen. Coba dijambak dulu Bu Sopi, teman-teman. Dijambak Bu Sopi. Nggak ada bahan orang ini ketua menceritai itu kan PBI datang mengunjungi dulu ya. Kokopit di bawah dulu ya. Coba naikkan Bu Sopi. Jambak dulu Bu Sopi. Mama sang dulu. Ini Kak udah ketemu videonya Kak. Udah. Sebentar. Bu Sopi mau naik nggak? Ini netizen sebentar. Kakak bikin 9 dulu atau gimana? Atau udah segini aja? Udah mau ditayang, Yul? Nggak ada di layar saya ini, Bu Sofi. Cukup. Permintaan aja Bu Sofi. Nih, jadi teman-teman, kedatangan saya ke Manokwari itu nggak ada kepentingan. Maksudnya memang tujuan saya itu ada kepahitan yang Pak Bombom buat sama saya gitu. Mulutnya dia terlalu gampang berbicara gitu. Tapi saya nggak pernah sedikit pun untuk menge-live-kan waktu saya lagi makan nasi kuning. Lagi justru Pak Bombom yang ngajak nge-live duluan teman-teman ini ya. Saya putarkan ya videonya ya. Bentar guys. Iya, mereka kerjasama dengan API. Kamu urusan. Nah, Ibu, aja belum? Ya, salam teman-teman ya, salam dari kota Manokwari ya. Papua Barat. Pak Bom tinggal di pinggir jalan. Iya. Bombing. Dia maksa saya untuk bilang Pak Bombom tinggal di pinggir jalan. Saya enggak mau lah bilang, ngapain, enak aja. Lanjut Kak Reda. Ya sekaligus ya menjawab Yuli yang mengatakan ini si penjual madu datang-datang ya. Ya kita jual madu guys. Ya bagi teman-teman jangan lupa di Belik Madunya ada banyak varian ya. Kurang lebih sekarang ada 8 varian madu yang kita jual dan semuanya baik untuk kesehatan kalian tentunya. Oke, selain jualan madu kita juga jualan kopi teman-teman ya. Nah, jadi tolong dipromosikan juga nih Yuli ya. Jadi selain jualan madu kita jualan kopi. Silakan di check out
Link pembelian sudah ada di deskripsi atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Buat oten-oten bisa beli nggak? Ya bisa teman-teman. Banyak pembeli kita tuh oten. Jadi ada yang nanya, Bang, dulu namanya by HMC, ya. Kok sekarang diganti? Ya gara-gara banyak yang beli itu oten-oten, guys. Kembali kepada herder ini ya, yang memfitnah, mengatakan kita mempersekusi, mengintimidasi. Dari mana intimidasinya? Intimidasi itu kayak kalian kepada Pak Bom-Bom. Itu namanya intimidasi. Awas kamu Bom-Bom ya, kita itu punya backingan begini. Nah, itu intimidasi. Kalau kami nggak ada. Kami ngomong baik-baik kepada keluarga Suwarni. Dan sebagai bentuk toleransi mereka, mereka sampaikan, mereka tidak setuju dengan perbuatan Edis. Mereka mengecam perbuatan busuk Edis ini. Apalagi sampai ngefitnah umat muslim. Selama ini, ya, sepengalaman mereka hidup rukun. Mereka hidup damai. Bahkan salah satu kakak Suwarni menikah dengan muslim. Ya, menikah dengan muslim, jadi mualaf dia. Anaknya Islam. Ya. Jadi sepupu dari Owen itu Islam, keponakan Edis itu Islam. Dan sering main dengan anaknya Edis. Sering main. Dan Edis sendiri sudah mengakui bahwa Suwarni sampai hari ini Katolik. Sampai hari ini Katolik. Bayangkan, agama orang dia hujat, dia hina. Dan kita pertontonkan kok videonya Edis, teman-teman. Keluarga Edis itu atau keluarga Suwarni, ya, abang iparnya Edis, mertua Edis itu kan nggak mungkin langsung percaya saat kita datang. Edis menghujat. Mereka sebagai keluarga pasti membela. Mereka sebagai keluarga pasti bilang, loh, mana mungkin dia menghujat? Saya tahu betul Edis gitu kan. Awalnya seperti itu teman-teman. Jadi keluarganya tidak percaya. Terus kita putarkanlah video hujatan-hujatan Edis. Biarkan mereka yang menilai sendiri ini hujatan atau bukan. Biarkan mereka yang menilai. Dan mereka terkejut. Mereka terkejut kok bisa Edis gitu kan. Kita tanya, ini benar nggak Edis? Iya betul, suara Edis, muka Edis. Muka Edis walaupun pakai kacamata. Ini muka Edis. Jadi Pak Bedah maupun ibunya, ya, itu terkejut. Kok bisa gitu kan? Selama ini dia di rumah pendiam kok, pendiam, nggak ngomong dia. Karena mereka sering komunikasi pakai bahasa Jawa, Edis nggak ngerti. Walaupun sudah menikah cukup lama dan tinggal di lingkungan orang-orang yang berbahasa Jawa, ternyata Edis nggak bisa bahasa Jawa. Ini mungkin karena IQ-nya kurang, teman-teman ya. Biasanya kan kita ditaruh dimanapun, otomatis kita belajar bahasa daerah tersebut. Contoh, kalian ditaruh di Inggris, ya, pasti bisa bahasa Inggris setelah setahun. Kalian ditaruh di Spanyol, pasti bisa bahasa Spanyol. Namanya manusia akan beradaptasi ya. Ini kan lingkungannya semua ngomong pakai bahasa Jawa. Edis nggak bisa sampai sekarang. Nah, inilah bukti orang kalau IQ-nya kurang, teman-teman. IQ-nya kurang. Tapi kalau menghujat, jadi Edis diberkahi dengan kelebihan dalam hal menghujat dan menyebalkan. Edis bisa membuat orang kesal dan marah sama dirinya. Dengan gaya pelanga-pelongonya ya. Pelanga-pelongo, pura-pura bodoh, kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan kalian berpikir karena Edis ini pendiam, Edis ini kayak culun ya, ngomongannya santai, seakan-akan dia itu baik. No, setan pun seperti itu teman-teman. Setan itu bukan maki-maki, cakap kotor, enggak. Setan itu bukan dengan cara itu. Setan itu lemah lembut, tapi menghanyutkan dan menyesatkan. Itu setan teman-teman. Jadi Edis ini ya kurang lebih ya kayak setan kelakuannya. Jadi kalau dibilang melawan Edis itu akan kena tulah ya. Mereka ini membuat seakan-akan Edis itu orang suci, orang yang dipilih Tuhan gitu. Padahal pendeta saja udah berapa banyak yang ngomong Edis itu sesat. Silakan kalian cross check kepada pendeta-pendeta, pengajaran Edis benar atau sesat. Silakan cross check. Sudah berapa banyak pendeta yang mengatakan bahwa Edis ini mengajarkan ajaran bidat, ajaran yang nggak benar, ajaran yang melenceng dari kekristenan. Jadi kenapa pula dibilang, oh ini untuk mencegah ajaran Edis, nggak sanggup mencegah ajaran Edis, mereka gunakan cara ini. Halo, dengan adanya Edis, umat muslim tuh senang. Dengan adanya Edis, ya, sudah berapa banyak orang yang akhirnya mualaf. Dengan adanya Edis, umat muslim Indonesia terbuka matanya bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja.
Kami tuh senang dengan keberadaan Edis. Tapi di satu sisi, ya tentu saja fitnahan Edis harus kami luruskan. Edis ngefitnah bahwa umat muslim mencari-cari dia waktu di Indonesia. Kita buktikan, ternyata tidak ada. Tujuan kami membuktikan hal tersebut. Fokus kami adalah membuktikan bahwa Edis tidak pernah dipersekusi di Indonesia. Semua hanyalah halusinasi dia untuk menggait donatur-donatur, untuk membuat ibah donatur. Jadi mengarang cerita. Sama kayak Agatha, ngarang cerita nggak dikasih makan, supaya orang kasihan sama dia. Kan gitu. Kalian kan bilang, oh Agatha tuh ngarang cerita, apa pula dia nggak dikasih makan? Ya betul, sama kayak Edis, ngarang cerita bahwa dia dipersekusi, padahal tidak ada itu semua. Oke? Inilah kemampuan Polycarpus. Edis, Agatha sama, punya kemampuan menipu, punya kemampuan ngarang cerita. Tujuannya apa? Menipu orang Kristen. Itulah kenapa orang Kristen sekarang banyak yang termakan omongan Polycarpus ini, merasa bahwa oh kita dijahati, oh kita dipersekusi. Padahal itu semua imajinasi mereka. Ini semua terjadi karena siapa? Coba kalian renungkan baik-baik. Kami umat muslim bersyukur adanya Edis. Udah gak terhitung berapa banyak orang-orang yang mualaf gara-gara bingung. Bingung gara-gara melihat Edis berantem sama apologet Kristen yang lain. Banyak orang Kristen yang tambah tanda tanya, loh yang mana yang betul, Edis, Pak Bom Bom atau yang mana? Banyak orang yang akhirnya mualaf karena stres melihat ajaran Kristen bertentangan satu sama lainnya. Kami bersyukur harusnya adanya Edis. Ya, kami senang dengan adanya Edis. Tapi ya satu sisi ada fitnahan yang harus kami luruskan. Gara-gara Edis sekarang umat muslim di seluruh Indonesia mulai bangkit. Ya, gereja kenapa ditolak? Karena umat Islam sudah melihat, loh, ternyata Kristen selama ini kok suka mengejek agama kami, suka menghina agama kami. Dan itu semua gara-gara apa? Gara-gara nonton Edis. Gara-gara Edis, teman-teman. Biar kalian tahu, tetangganya Kores saja itu nonton Edis, teman-teman. Kristen loh dia. Jadi tetangga Kores itu Kristen, nonton Edis, Chinese dia, bapak-bapak Chinese. Nah, terus mulai menampakkan aslinya dia kan, ngejek-ngejek Islam. Babak belur tokonya sekarang. Nggak ada yang mau belanja di situ. Nggak ada lagi yang mau belanja. Kenapa? Ketahuan. Karena dia putarin video Edis besar-besar. Ya, dia buat supaya warga samping-samping dengar hinaan-hinaan kepada Islam. Dikucilkan sekarang. Bagus, orang jadi sadar bahwa kita ini sedang diserang. Karena umat muslim ini selama ini, kami ingatkan nggak bangun-bangun. Kami sirang nggak bangun-bangun. Mereka bilang, lah kita masih mayoritas, tenang, santai gitu kan. Nah, begitu adanya Edis kan mereka mulai, wih, apa ini gitu kan. Saya kalau ngomong sama orang, saya tuh selalu pakai data, teman-teman. Saya nggak seperti kalian pakai congor. Jadi kalau ada yang nanya kepada saya, udah nonton belum? Ini videonya. Saya kan paling hobi kan. Itulah kenapa kalau saya di TikTok, banyak oten-oten tuh bilang, kamu kerjanya ngelaga aja, kamu kerjanya ngadu domba aja gitu kan. Loh, bukan ngadu domba, memang ada datanya. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada kita karang-karang. Tapi ini memang ada datanya. Ada kejadiannya. Sekarang kalau diskusikan enak aja. Kata Edis begini. Kata Edis begini. Terus mereka bilang, wah Edis sesat gitu kan. Apa pula kata-kata Edis? Tapi bagi pendukung Edis nggak sesat. Mau gimana ini sekarang? Yang benar yang mana? Saya apa ya? Memang melihat kalian ini ketawa gitu. Kalian itu nggak punya cara lagi untuk memurtadkan umat muslim, sehingga ya udahlah hujat aja lah Islam gitu. Dan memangnya akan ada orang yang pindah agama karena hujatan? Coba saya tanya kalian. Orang itu ada harga diri, teman-teman. Kalian hina agamanya, yang ada dia makin menjauh dari kalian. Kenapa banyak orang mualaf? Karena kami menjelaskan dengan data dan lemah lembut. Keras tapi dengan dalil yang jelas. Ya, di saat mereka membutuhkan, kami hadir. Bang Juma keras, tapi kalau kalian minta pertolongan beliau, Bang Juma siap menolong. Itu yang dilihat oleh orang-orang yang akhirnya mualaf ini. Bahwa Bang Zuma itu bukan membenci, tapi memang mengedukasi. Halo, sudah berapa banyak orang yang mualaf gara-gara pengajaran kami? Silakan dicek, ya. Jadi jangan samakan kami dengan kalian, para Polycarpus yang
selalu kalah dari segala sisi. Sekarang nyala-nyalain Pak Bom Bom ya. Kalau mau nyalain Pak Bom Bom silakan tuh. Jangan bawa-bawa ke kami. Yayasan Apologet Islam Indonesia tidak pernah berkoalisi dengan Pak Bom Bom, Dewi Dubur, maupun Rudi Iskariot, teman-teman. Nggak ada. Dan untuk apa juga kami berkoalisi dengan orang-orang ini? Ya, kalau memanfaatkan mereka, ya mungkin ya. Sekali lagi, memanfaatkan mereka mungkin. Jadi kembali lagi, setiap orang itu punya target masing-masing. Oke? Ini saya sharing sama kalian ya, biar kalian tahu aja. Rudi Iskariot ngasih data Yuli, teman-teman. Ngasih data Yuli ke Bang Handi. Bang Handi tanya saya, kira-kira gimana? Saya bilang ngapain? Yuli bukan penghujat Islam. Ya, dia masih tukang framing-framing saja. Menurut saya belum sampai tahap menghujat. Belum sampai tahap menghujat dan belum ada yang perlu diklarifikasi dengan dia, jadi nggak usah lah. Ya. Dan kita senang aja gitu kan, dikasih data seperti itu ya nggak ada masalah, informasi kok itu. Oke? Jadi biarkan mereka saling cakar-mencakar, karena memang ya begitulah kelakuan asli mereka. Semua gara-gara uang kan, rebutan uang itu. Pak Bom Bom emosi dipermalukan habis-habisan. Edi sekarang ngamuk karena terbongkar bahwa selama ini dia menipu, selama ini dia ngefitnah umat muslim, padahal dia makan dari umat muslim juga. Saya nggak ngerti ya, kenapa orang-orang Kristen sampai detik ini masih mau mendukung para penipu-penipu ini. Apa sebegitu bencinya kalian dengan Islam? Tapi ya nggak apa-apa lah, yang rugi kalian juga ya. Kok uang kalian? Toh itu uang kalian juga kan? Ya kasihlah uang yang banyak buat RK, supaya dia bisa selingkuh lebih jauh lagi. Kasihan, masa selingkuhnya cuman di Papua juga? Di NTT ya. Dia selingkuhnya cuman seputaran provinsi dia, ya ketahuan. Kalau dia selingkuhnya di Jakarta mungkin nggak ketahuan sama istrinya. Alasan, oh lagi penginjilan di Jakarta gitu kan. Nah, sama kayak si Yuli gitu kan. Dia kan perginya jauh-jauh. Betul nggak? Dia perginya langsung ke Kupang, ke Manokwari, ke Manado, ke Kalimantan. Ditanya suaminya, kenapa kamu ke sana? Oh ada yang mau dibaptis. Gitu kan. Ada yang mau dibaptis. Seakan-akan di daerah tersebut udah nggak ada gereja gitu. Seakan-akan harus dia yang pergi membaptis orang. Pendeta kagak, ya, tapi bisa baptis orang. Luar biasa nih. Jadi Yuli itu alasannya baptis. Tapi ya kita tahu waktu di Manokwari kan sama siapa dia di kamar hotel? Betul nggak? Dengan bintang Daud kan masuk kamar hotel. Nah itu baru keren, selingkuhnya jauh. Ini ketahuan ya gara-gara masih dekat-dekat, masih satu kota. Satu kota ya ketahuan lah. Saudaranya semua di situ. Kota kecil lagi ya. Kota kecil ketahuan cepat, teman-teman. Ketahuan pasti. Coba dia mainnya di Bandung, ya, Jakarta gitu kan. Ya. Ke Bogor atau kemana lah. Bilang sama istrinya, oh ini ada yang perlu diinjili, ada murtadin yang ingin belajar ya. Kita harus melayani mereka. Pergi gitu kan. Biarkan donatur itu yang bayarin, kan banyak donatur kalian. Masa dipakai cuma untuk umekos? Umekos 221, kos paling berapa sih sebulan? 2 juta paling. Hotel dong di Jakarta ya. Dana itu Robert Lele. Terus si siapa? Yuli dan lain-lain. Udah dana itu. Kalian banyak duit. Udah gas aja ya. Ya, biarkan terus, biar apologet Kristen makin semangat dalam berzina dan menunjukkan ajaran kasihnya gitu kan. Karena zina itu adalah bagian dari kasih mereka, saling mengasihi dengan lawan jenisnya. Ya udah silakan. Ya kalau kita apologet Islam ya ketawa-ketawa aja lihat seperti itu. Apologet Islam bukan saya. Kalau saya penjual madu ya, saya penjual madu guys. Jangan lupa dicek on madunya supaya kita tambah semangat. Dan bagi teman-teman yang tergerak nih untuk nggak enak juga nih tembok teman-teman ya, nggak bisa nempel. Ini kepala juga udah kena ya. Jadi kita mau pindah tempat supaya kita bisa bikin ruangan yang lebih layak. Dan supaya setiap channel bukan hanya beda di topeng dan masker, tapi bisa latarnya ganti ya. Mana tahu kita jadi ada green screen gitu kan. Nah, jadi kalau yang channel ini latarnya ini, channel satu lagi latarnya beda. Dan supaya lebih bagus aja gitu. Nggak monoton. Ya nanti kita akan buat teman-teman. Dan bagi yang tergerak untuk membantu pengadaan green screen kita ya. Dan mic ya, ini nggak ada mic kita.
yang mau membantu pengadaan green screen dan mic dapat disalurkan melalui rekening yang tertera di bawah. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.